Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan tentang pembelajaran berbasis TI. Nama saya Iga Aulia, NIM saya 310118012562. Jurusan saya Sistem Informasi. Di sini saya mau memberi judul presentasi ini yaitu manfaat media pembelajaran TI untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, yang akan dibahas tentang media pembelajaran yaitu 1. Konsep multimedia, 2. Program aplikasi, 3. e-learning, 4. Media sosial WhatsApp, 5. Program PowerPoint. Pendahuluan. Pada zaman yang sudah semakin canggih ini, kita dihadapkan pada ambang gerbang transisi yang berbasis teknologi di mana kecepatan menyampaikan dan menangkap suatu informasi menjadi sangat penting dalam rangka memajukan pendidikan. Ilmu pengetahuan saja tidak lagi cukup sebab kita sudah berada di sekitar teknologi mobile, serba nirkabel, dan semua menuntut multimeditas. Siap atau tidaknya pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi harus dimulai sejak sekarang. Hal yang penting dalam perkembangan dunia pendidikan adalah presentasi belajar peserta didik. Demi tercapainya presentasi belajar yang memuaskan, pembelajaran berbasis TI menjadi semakin umum digunakan dalam sistem pendidikan yang semakin maju. Selanjutnya, pertama kita akan bahas nomor 1, konsep multimedia. Konsep multimedia adalah komunikasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Bila dalam suatu aplikasi multimedia, pemakaian atau pengguna multimedia diberikan suatu kemampuan untuk mengontrol elemen-elemen yang ada. Multimedia tersebut disebut dengan interaktif multimedia. Proses pembuatan bisa menjadi kompleks. Dalam membuat aplikasi multimedia tidak hanya dituntut mengerti dan menguasai elemen-elemen menggunakan komputer multimedia dan teknologi. Mereka yang membentuk dan merancang suatu aplikasi multimedia disebut multi-developer. Selanjutnya, program aplikasi. Program aplikasi berasal dari kata avatar, yaitu bentuk benda, dari kata kerja yaitu avel yang dalam bahasa Indonesia berarti mengelola. Secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai. Contohnya, utama perangkat lunak aplikasi adalah perangkat mengelola kata, lembar kerja, dan pemutar media. Pengertian software aplikasi yaitu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, dan atau merancang rumah. Pengertian software aplikasi tidak lepas dari beberapa macam program bangunannya, yaitu terdiri dari software hiburan, pendidikan, bisnis, perangkat lunak khusus, serta produktif kerja. Selanjutnya dibahas e-learning. E-learning telah membawa pengaruh sehingga terjadinya transformasi terhadap pembelajaran konvensional tradisional ke bentuk digital e-learning, di mana e-learning menyediakan berbagai folder yang berbasis web walaupun dalam bentuk media sosial. Media sosial adalah salah satu media online yaitu para penggunanya dapat mencari informasi, berkomunikasi, dan menjalin pertemanan antara sesama pengguna dengan yang dimilikinya. Manfaat e-learning. Menggunakan e-learning tidak bisa dilepas dengan peran internet.
Perkembangan pengguna internet dunia ini perkembangan sangat cepat karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Menggunakan internet suatu kebutuhan untuk mendukung pekerjaan atau tugas sehari-hari. 2. Tersedianya fasilitas jaringan, interaktif router, dan koneksi internet. 3. Semakin terjadinya peranti lunak pembelajaran. 4. Keterampilan jumlah orang yang menginformasikan atau menggunakan internet. Selanjutnya yang kita bahas yaitu nomor 4. Media sosial WhatsApp. WhatsApp adalah merupakan teknologi populer yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran. Al-Salim menambahkan bahwa dalam WhatsApp terdapat WhatsApp Group yang mampu membangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan terkait berbagai topik diskusi yang diberikan oleh pengajar. Fitur-fitur media sosial: 1. Mengirim pesan. 2. Mengirim foto dari galeri ataupun dari kamera. 3. Mengirim video. 4. Mengirim berkas-berkas kantor atau yang lainnya. 5. Menelpon melalui suara, termasuk pesan suara yang dapat didengarkan oleh penerima setiap saat. 6. Berbagi lokasi memanfaatkan GPS. 7. Mengirimkan kartu kontak. Nomor 5 yaitu program PowerPoint yang saat ini saya gunakan, yaitu untuk mempresentasikan masalah yang akan dibahas. Program PowerPoint salah satu komputer yang dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam menggunakan, dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data. PowerPoint dapat digunakan melalui beberapa tipe penggunaan. 1. Personal presentation. Pada umumnya PowerPoint digunakan untuk presentasi dalam kelas klasikan e-learning seperti kuliah, training, seminar, workshop, dan lain-lain. Stand-alone. Pada pola penyediaan ini, PowerPoint dapat dirancang khusus untuk pelajaran individu yang bersifat interaktif. Meskipun kadar interaktif tidak terlalu tinggi, namun PowerPoint mampu menampilkan fallback yang sudah diprogram. Website Upser. Pada pola ini, PowerPoint dapat diformat menjadi file web HTML sehingga program yang muncul berupa poster yang dapat ditampilkan di internet. Sekian dari saya akan membagikan kesimpulan dan saran saya untuk video ini. Kesimpulan, perkembangan teknologi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan peserta didik saat ini, dan tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi juga sangat erat hubungannya dalam pembelajaran. Saran diharapkan informasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penonton, dan khususnya kita sebagai calon pendidik dalam memilih media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kritik dan saran dari pembaca dan pelihat video ini sangat diperlukan demi perbaikan informasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.